Hello everyone. Here I want to explain the application of time management of the completion of construction project. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu penerapan manajemen waktu terhadap penyelesaian proyek di konstruksi. Oke, di pendahuluan itu ada pembangunan gedung kantor unit pelayanan pungutan pajak daerah, ya bangunan 7 lantai dengan durasi harinya itu 179 hari yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2024 sampai 25 November 2024, di mana pada awalnya semua pihak atau stakeholder itu meragukan penyelesaian proyek ini dengan tepat waktu. Namun karena terlibat baik dengan pihak pengguna jasa, penyedia jasa, dan konsultan manajemen waktu, akhirnya kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan proyek tersebut dengan tepat waktu. Nah, di dalam proses pembangunan gedung ini mengalami perubahan kontrak dengan berdasar dengan analisa rencana awal dan perubahan yang terjadi pada beberapa item berdasarkan pekerjaan yang mengakomodir dicapai secara optimal sesuai dengan sasaran akhir proyek hingga tercapai tujuan dari pembangunan proyek tersebut. Untuk metode penelitiannya itu sendiri, penulis ini menggunakan metode observatif yang dilakukan oleh penulis, yaitu meninjau secara langsung keefektifan yang terjadi di proyek secara langsung. Nah, informasi umum terhadap informasi umum proyek ini sebagai berikut. Perlu dijelaskan untuk nama proyeknya ini sendiri pembangunan gedung kantor unit pelayanan pungutan daerah atau gedung UPPD. Untuk pengguna jasanya itu adalah dari unit tersebut. Untuk lokasinya itu di Jalan Raya Menteng Agung, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Untuk pemberi tugasnya itu adalah Bapenda, yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jakarta. Untuk sumber dana dari APBD pada tahun 2004, tanggal kontrak itu dimulai dari 30 Mei, untuk waktu pelaksanaan itu 30 Mei hingga 25 November 2024. Untuk penyedia jasanya itu dari PT Sumberbaya Kreasi, lalu untuk konsultan manajemen konstruksinya itu dari PT Rudian Hans Koji Konsultan. Nah, untuk hasil pembahasan itu ada manajemen waktu proyek, di mana dalam konstruksi itu ada yang namanya manajemen proyek yang difungsikan itu sesuai dengan direncanakan, sesuai dengan judul makalah di pembahasan kebutuhan waktu anggaran proyek dan tenaga kerja. Nah, dalam manajemen waktu proyek ini, itu ada output berupa format laporan lengkap dari indikator progres waktu. Yaitu yang pertama itu ada bar chart, yang dimana merupakan diagram batang secara sederhana yang menunjukkan informasi rencana jadwal proyek beserta durasinya. Lalu ada network planning, di mana merupakan jaringan kerja dengan berbagai keadaan kritis yang membutuhkan pengawasan ketat agar tidak terjadi keterlambatan. Lalu kurva S ini merupakan pengendalian kinerja waktu, yaitu dengan menunjukkan bobot penyelesaian kumulatif masing-masing kegiatan. Lalu ada kurva R-net value, di mana merupakan progres waktu berdasarkan baseline yang telah ditentukan untuk periode tertentu sesuai kemajuan aktual proyek. Nah, pada pekerjaan pembangunan gedung kantor UPPD ini dari minggu ke 1 hingga berakhirnya pekerjaan tidak ada minus. Lalu untuk berdasarkan pelaksanaan proyek, maka dapat diketahui dengan evaluasi perkembangan kemajuan presentasi pekerjaan. Nah, berikut ini itu adalah contoh gambar dari rekapitulasi progres mingguan pada gedung kantor UPPD Jagakarsa. Berikut ini ada pekerjaan-pekerjaan yang terjadi, di mana itu meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mekanikal elektrikal, lalu ada pekerjaan GWT. Nah, berikut ini adalah progres-progres yang terjadi di lapangan, yaitu ini eh, saya ambil contoh ini pekerjaan proses progres di lapangan itu sebesar 30-40%, udah memasuki lantai 4 dan lantai 5. Berikut ini adalah dokumentasi dari pengamatan yang penulis lakukan. Selanjutnya ini ada aspek-aspek strategi manajemen waktu.
Itu menyusun jadwal, di mana menyusun jadwal ini itu memiliki antara lain itu jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal peralatan, jadwal material, jadwal tenaga kerja, jadwal kemajuan finansial. Lalu ada activity definition, itu pemahaman kegiatan, di mana pemahaman kegiatan ini itu memahami atau mengidentifikasi suatu kegiatan atau pekerjaan menjadi hal yang sangat substansional karena pemahaman dan identifikasi ini berbanding lurus dengan kelancaran atau kesuksesan suatu kegiatan. Berikut sebaliknya. Lalu ada identifikasi urutan kegiatan atau aktivitasi sequencing, di mana ketika kegiatan diuraikan menjadi elemen yang lebih detail akan menerapkan logika ketergantungan. Nah, ada teori-teori terhadap penyusunan urutan kegiatan ketergantungan itu tersebut. Ini mandatory dependencies atau hard logic, lalu ada dispensatory dependence atau soft logic, ada external dependence. Itu ketergantungan yang melibatkan hubungan kegiatan proyek dengan pekerjaan kegiatan luar. Poin tiga ada memperkirakan lama waktu kegiatan atau duration estimasi, di mana di sini kita melakukan pendekatan teknik, di mana aspeknya meliputi pemeriksaan sumber daya, mencatat produktivitas sumber daya, memeriksa kuantitas pekerjaan, dan kemudian menentukan durasi. Yang kedua itu ada pekerjaan praktek, di mana ini merupakan pengalaman dan penilaian ahli. Lalu ada penyusunan jadwal atau schedule development, di mana penyesuaian jadwal ini merupakan penentuan waktu dimulai dari kapan, dari berawal sampai akhir kegiatan dari proyek itu tersebut. Lalu ada pengendalian jadwal atau schedule control, di mana pengendalian waktu proyek merupakan salah satu pengendalian proyek atau kontrol yang bertujuan agar kemajuan pekerjaan direncanakan tepat waktu. Lalu kelima ini ada mengukur dan membuat laporan kemajuan, yaitu progress report. Nah, di sini tuh ada gambar dari perbandingan kurva S-nya dengan aktualnya. Ini adalah gambar kurva S di kantor UPPD Jakarta Jagakarsa ini sendiri. Alhamdulillahnya progresnya terus meningkat dan sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Misalnya meleset dikit, terlambat sedikit, tapi tidak terlalu ngaret gitu. Ada yang membuat perbandingan kemajuan dari rencana awal, membuat membuat perbandingan rencana kemajuan di lapangan, itu rencana awal dan rencana aktual, di mana itu membandingkan dengan skala progres rencana dari rencana dengan kegiatan di lapangan, lalu menentukan impact yang terjadi pada tanggal penyelesaian proyek, lalu memeriksa kemudian munculnya jalur kritis yang baru. Yang kelima, ketiga ini merencanakan menerapkan tindakan pembetulan, yaitu realisasi sumber daya, menambah jumlah tenaga kerja, jadwal alternatif, membagi pekerjaan substancon, lalu mengubah metode kerja, ada work splitting. Lalu memperbarui jadwal atau updating schedule, di mana itu tuh perhitungan float dari setiap aktivitas jadwal yang terbaru, perhitungan project completion date jadwal yang baru, penyelesaian jadwal yang baru dengan jadwal yang sudah dikoreksi. Dan terakhir ada kesimpulan, di mana untuk kesimpulan ini menerapkan analisis manajemen waktu yang konsisten sepanjang pelaksanaan diharapkan hasilnya optimal gitu. Juga sebagai evaluasi pihak yang pelaku. Nah, untuk dari harapan penulis untuk kedepannya ini eh, adanya perlu analisis yang lebih komprehensif yang diterapkan dan diaplikasikan di semua proyek pada setiap elemen dari manajemen konstruksi, dan berikut ini adalah daftar hasil pustaka yang saya gunakan. Mungkin untuk presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.